warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita awali dulu dengan berdoa bersama. Hari ini doa dipimpin oleh Triana. Silakan ya, Triana pimpin doa untuk teman-teman. Silakan Triana. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Triana. Kegiatan yang akan kita laksanakan. Kita hari ini masuk ke tema 3, subtema 1 tentang tokoh dan penemuan. Ya. Jangan lupa untuk tetap disiplin, menerapkan protokol kesehatan. Dimanapun anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran berikutnya, kita nyanyikan dulu satu lagu nasional ciptakan dari Elmanik. Satu bahasa pasti jaya untuk lama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa dan bahasa kita bela bersama. Nah, salah satu pemersatu bangsa kita itu yaitu bahasa. Itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang bahasa Indonesia. Ya, baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Ibu Nur. Terima kasih sudah bergabung di kelompok kami, Bu. Baik. Hari ini kita akan mempelajari beberapa ini ya, tujuan pembelajaran kita. Nah, ada gambar lampu ya, kemudian tulisan PU-nya di garis, kemudian ada gambar ini, satu lagi ini. Nah, kira-kira ini membentuk kata apa itu? Bahasa apa itu? Ada yang tahu? Saya tahu Pak. Coba Dimas, apa Dimas? Lambang Indonesia. Lambang Indonesia. Oke, kita lihat coba. Apakah jawabannya betul? Lambang Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, betul. Jadi kita mulai untuk kegiatan hari ini, yaitu tentang kalimat utama yang tadi sudah Bapak awali. Ya. Menentukan kalimat utama pada teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu adalah teks yang berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu hal, peristiwa alam maupun sosial, dan mengandung ilmu pengetahuan. Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Dari sebuah paragraf itu disebut dengan kalimat utama. Nah, kalimat utama ini bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Ya. Kemudian dalam sebuah paragraf lain itu kalimat utama yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini. Satu, mengandung suatu permasalahan pokok, jadi inti permasalahan. Yang kedua, merupakan suatu kalimat yang utuh atau bisa berdiri sendiri. Kemudian yang ketiga, terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf, deduktif dan induktif. Yang keempat, memiliki arti yang jelas. Arti atau kalimat dari kalimat itu ya, bisa kita pahami. Kemudian selain kalimat utama, juga dalam suatu paragraf biasanya didukung atau ditopang oleh kalimat-kalimat penjelas. Apa sih itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas. Kalimat yang bersifat khusus, ya,
berfungsi untuk mengembangkan kalimat utama. Itu isinya uraian atau rincian pada sebuah paragraf. Jadi selain ada kalimat utama juga ada kalimat penjelasan. Fungsinya itu untuk menguraikan atau merinci. Ada di toples yang ungu. Oke. Ciri-ciri dari kalimat penjelas, ya, ciri-cirinya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, bersifat khusus. Ya, jadi khusus. Kalau kalimat utama tadi sifatnya umum. Kalau ini sifatnya khusus, kemudian diletakkan setelah atau sebelum kalimat utama. Jadi kalau yang deduktif itu berarti setelahnya, kalau yang induktif berarti sebelum kalimat utama. Itu isinya adalah kalimat penjelas. Nah, isinya itu berupa uraian-uraian, ya, bisa contoh, data, fakta, atau opini. Kemudian dia tidak bisa berdiri sendiri, ya. Jadi dia harus karena dia fungsinya itu menjelaskan, jadi hanya sebagai penjelas saja, pengurai dari kalimat utama. Kemudian yang terakhir adalah selalu ada kata-kata penghubung, ya, banyak kata-kata penghubung, misalkan maka dari itu, kemudian banyaklah yang merupakan kata-kata penghubung untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Gitu, ya. Oke, itu adalah kalimat penjelas. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan berikutnya, kita coba main dulu sambung kata, ya, untuk coba melatih perbendaharaan dari kata-kata yang kalian miliki. Nah, misalkan Bapak punya kata meja, coba Jason. Kata keduanya apa? Ayam. Ayam, oke. Untuk temannya yang lain. Dilanjutkan oleh Putra. Putra. Apa, Put? Mangga, Pak. Itu ya. Nah, itu kalau dilakukan secara terus-menerus, itu akan menambah perbendaharaan kata yang kalian miliki. Nah, sekarang kita coba akan menentukan kalimat utama dari paragraf ini. Ya, ini merupakan contoh jenis paragraf eksplanasi atau teks eksplanasi. Ini kan coba Dimas, Bapak minta bantuannya untuk baca teks ini. Coba Dimas. Ya, silakan dibaca Dimas. Pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar. Pelangi dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi yang tampak di langit atau medium lainnya, berupa cahaya beraneka warna saling sejajar. Selain terlihat di langit setelah hujan ringan, pelangi juga bisa muncul di air terjun. Bagaimana cara menentukan kalimat utama? Yang pertama, kita lihat dulu, ya. Tadi paragrafnya sudah dibacakan oleh teman kalian. Ya, ternyata dari paragraf tersebut ada berapa kalimat? Ada berapa kalimatnya paragraf ini? Ada 1, 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 kalimat. Nah, mana yang merupakan kalimat utama dari paragraf ini? Nah, kita coba gunakan cara ini. Ya. Yang pertama, kita coba kalimat pertama kita tutup. Ya. Nah, kita hilangkan dulu. Coba Safina, coba dibaca kalimat ini, Safina. 2 kalimat ini. Pelangi dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi yang tampak di langit atau medium lainnya berupa cahaya beraneka warna saling sejajar. Selain terlihat di langit, setelah hujan ringan, pelangi juga bisa muncul di air terjun. Kalimat kedua yang kita tutup. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Coba dibaca Ricci. Ricci ada? Pelangi merupakan suatu fenomena alam yang berupa busur spektrum besar.
Selain terlihat di langit, setelah hujan ringan, pelangi juga bisa muncul di air terjun. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalimat utama tadi pada paragraf yang ini terletak pada awal paragraf atau ada di kalimat yang pertama. Sekarang coba masuk ke diskusi. Nanti Bapak akan bentuk 2 kelompok. Ya, kelompok nanti akan Bapak berikan satu teks eksplanasi, satu paragraf. Nah, nanti silakan kalian coba cari kalimat utama dari teks tersebut dengan kelompoknya. Silakan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Ya, Bapak stop share dulu. Oke, silakan kamu diskusikan kalimat utama yang sudah Bapak share. Ya, silakan berdiskusi selama 2 menit dari sekarang. Ayo. Ya Putra pimpin diskusi untuk teman-temannya. Ya, silakan kelompok 2 berdiskusi dengan kalimat yang atau paragraf yang sudah Bapak berikan ke Jason. Silakan Jason pimpin teman-temannya untuk berdiskusi selama 2 menit ya. Oke, yuk dari sekarang 2 menit. Baik, terima kasih yang sudah selesai berdiskusi. Ya. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan kelompoknya untuk membahas kalimat utama yang ada pada paragraf tersebut. Ya. Oke, ini kita tunggu dari kelompok lain untuk kembali ke ruang utama kita. Vicky belum ya. Oke, baik kelompok 1 dulu. Silakan Putra untuk mempresentasikan diskusinya tadi bersama kelompoknya. Silakan Put. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cara menentukan kalimat utama dalam teks eksplanasi. Paragraf ini, jika kalimat 1 ditutup atau dihilangkan, akan membuat makna paragraf menjadi kurang utuh atau kurang lengkap. Tetapi, jika kalimat 2 dan 3 yang ditutup atau dihilangkan, ternyata tidak menjadi kalimat 1 menjadi berkurang maknanya. Kalimat 1 tetap bermakna utuh dan tidak perlu lagi adanya kalimat 2 dan 3 sebagai kalimat penjelas. Maka kami dari kelompok 1 menyimpulkan bahwa paragraf ini kalimat utamanya ada di kalimat 1. Oke, di kalimat 1. Oke, terima kasih Putra. Yang kelompok 2 coba Jason. Silakan Jess. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang cara menemukan kalimat utama dalam teks eksplanasi pada paragraf ini. Jika kalimat 1 ditutup atau dihilangkan akan membuat makna paragraf menjadi kurang utuh atau kurang lengkap. Tetapi jika kalimat 2 dan 3 yang ditutup atau dihilangkan, ternyata tidak menjadikan kalimat 1 menjadi berkurang maknanya. Kalimat 1 tetap bermakna utuh dan tidak perlu lagi adanya kalimat 2 dan 3 sebagai kalimat penjelas. Maka kami dari kelompok 2 menyimpulkan bahwa paragraf ini kalimat utamanya ada di kalimat 1. Terima kasih atas presentasinya dari kelompok 1 dan kelompok 2. Tadi sudah bagus ya. Kemudian setelah kalian belajar ini, kira-kira materi apa sih yang telah kalian pahami? Coba Putra, kamu sudah paham tentang apa Putra? Tentang dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa kalimat utama itu merupakan inti dari sebuah Bu, atau teks. Coba pikir bagi 1, Bu. Kemudian yang kedua, kalimat itu utama itu terletak bisa di awal atau juga di akhir dari paragraf. Kalimat yang lain itu merupakan kalimat penjelas. Nah, untuk latihan soal nanti akan Bapak kirim. Kita hari ini pakai Google Form ya. Silakan nanti kalian kerjakan latihan soal yang ada di link Google Form yang akan Bapak kirimkan di WA Group. Kemudian untuk lembar
kerja atau lembar tugasnya yang nanti bisa dikumpulkan besok pagi, juga akan Bapak kirimkan di. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Triana untuk memimpin doa kita hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih anak-anak untuk hari ini ya. Nah, Bapak pesan terakhir, kita tetap harus jaga sikap, jaga kesehatan ya. Ingat prokesnya dimanapun kita berada. Bapak akhiri kegiatan hari ini, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.